Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Di suatu masa, saya pernah merasakan sangat ketakutan menghadapi suasana kematian. Saya sungguh takut mati ketika itu. Namun sebelumnya saya akan menceritakan secara ringkas kejadian peristiwa saat saya merasakan ketakutan menghadapi kematian. Saya sampai pensiun secara relatif saya sungguh sehat, sehingga saya merasa hidup saya akan sampai 1000 tahun lagi. Saya akan hidup 1000 tahun lagi. Sehingga saat itu saya merasa sehat, merasa nyaman, tidak takut menghadapi kematian. Dan suatu masa ketika saya baru saja menjalankan pensiun, tiba-tiba saya secara ringkas didiagnosa dan diberitahu oleh dokter bahwa saya harus operasi potong usus karena di dalam saluran pencernaan saya, di dalam usus besar saya ada polip atau tumor yang sudah menjalar 1 meter. Sehingga saya harus diambil usus saya dipotong sepanjang 1 meter. Saat itu saya sungguh ketakutan karena sebelumnya saya takut melihat jarum suntik. Kalau mau suntik, saya pasti menghindar. Dan ketika itu saya harus menghadapi operasi besar. Namun tidak bisa tidak ada alternatif lain, dan dokter sudah harus menyampaikan jadwal untuk saya bisa dioperasi. Dan akhirnya saya harus disuntik, dicek lab, kemudian juga diinfus, dan kemudian harus masuk ruangan operasi. Begitu mendebarkan dan menakutkan bagi saya. Kemudian akhirnya selama hampir 5-6 jam saya di ruang operasi, kemudian dioperasi, kemudian diambil usus saya, dipotong 1 meter. Kemudian saya sadar dan saya ketakutan. Kemudian saya harus di ruangan khusus, diisolasi, dan tidak boleh dijenguk. Dan ketika itu, di malam hari saya bermimpi bahwa saya diajak teman saya yang sudah dipanggil Tuhan dengan baju putih semuanya. Tapi ketika itu saya menolak dan saya masih ingin hidup terlebih dahulu. Karena saya merasa hidup saya sebelumnya ketika saya sehat, saya belum hidup dalam jalan Tuhan. Dan tiba-tiba saya bangun, dan ketika itu kemudian saya bertobat kepada Tuhan. Mohon kiranya saya diberi kesempatan hidup agar saya bisa mengakui segala dosa saya dan bertobat kepada Tuhan. Dan setelah sembuh, sebulan kemudian saya mengalami serangan jantung. Jadi di bulan Agustus 2017 saya harus operasi potong usus karena ada tumor. Sebulan kemudian, lengkapnya adalah 40 hari, di September, 16 September 2017 saya mengalami serangan jantung. Dan kemudian beberapa kali saya juga mengalami serangan jantung, kemudian juga saya mengalami asam urat, alergi, dan sebagainya. Nah, di saat itulah saya mengalami suatu ketakutan dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan saya hidup, dan saat itu juga saya mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa saya,
dan bertobat di hadapan pendeta dan mohon pelepasan di hadapan evangelis yang bisa memberikan pelepasan kepada saya, dan saya juga datang ke psikiater untuk memberikan rasa tenang dan damai dalam hidup saya. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan hidup. Saya kemudian mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa saya dan bertobat. Dan saya merasakan rasa syukur dan damai sukacita karena Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada saya untuk mengalami suatu kehidupan yang baru. Saya bisa lahir baru, hidup baru, mendapatkan suasana harapan baru dari Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya yang sungguh-sungguh banyak dosa, banyak kesalahan. Namun Tuhan memberikan kasih setia yang luar biasa. Saya yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan membalas dengan kasih-Nya. Sehingga saat ini saya sungguh merasakan damai sukacita akan kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui di saat saya masih sehat, hidup saya suam-suam kuku. Saya memang sudah Kristen. Saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah, saya rajin dalam pelayanan. Namun di sisi lain saya juga menyakiti Tuhan, menyakiti istri, menyakiti anak-anak, keluarga saya. Saya juga menyakiti banyak sahabat teman-teman saya. Oleh karena itu, Tuhan nampaknya berkenan memberikan pengajaran kepada saya. Dengan sakit-sakit tersebut, Tuhan mengizinkan saya sakit-sakit kronis agar saya sadar. Karena ketika saya sehat, saya mengeraskan hati dengan bisikan lembut dari Tuhan. Namun kemudian akhirnya Tuhan mengizinkan saya menerima sakit karena harus dengan hajaran yang keras, dengan jeweran yang keras, baru saya bisa disadarkan. Dan saat ini saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Saya menjadi baru. Sakit penyakit yang saya jalani menjadi titik balik saya. Atas kesempatan hidup dari Tuhan, saya ingin hidup baru. Saya ingin menjadi manusia yang lahir baru. Hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena saya takut mati dan masuk neraka. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, memberikan pengharapan. Walaupun saya sungguh-sungguh banyak dosanya, namun Tuhan berkenan mengampuni saya. Walaupun dosa saya semerah kerimisi, namun akhirnya dijamah dengan kuasa bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus. Saya menjadi seputih salju karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menolong menyertai saya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di saat saudara-saudaraku masih sehat, apalagi yang terpenting masih hidup, jalanilah hidup ini untuk taat dan setia kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan menyia-nyiakan hidup pemberian Tuhan. Jangan menyia-nyiakan talenta pemberian Tuhan. Karena kita sungguh tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Maka semasa kita masih hidup, marilah saudara dan saya senantiasa hidup dalam jalan Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan dapat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian ketika dipanggil Tuhan, kita sungguh merasa damai sukacita bahwa hidup adalah untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Tetapi ketika kita dipanggil Tuhan dan kita belum siap, hidup kita saat sebelum dipanggil Tuhan tidak dalam jalan Tuhan, maka sungguh kita akan menerima keadilan Tuhan karena hidup kita yang belum dalam jalan Tuhan. Dan keadilan Tuhan adalah maut
yang abadi. Namun ketika kita hidup dalam jalan Tuhan, kita akan hidup dalam damai sukacita bersama Tuhan, juga abadi dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.